Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi video pembelajaran kali ini agar kita tetap bisa belajar dari rumah. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa agar kita mudah dalam menyerap pelajaran. Di kelas 4 SD pada tema 1 subtema 1, kita akan mempelajari mengenai sifat bunyi. Nah, sifat bunyi ini termasuk pada pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu bunyi dan sifat-sifat bunyi. Ayo kita perhatikan pembahasan selanjutnya ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan membahas materi mengenai bunyi, yaitu sifat bunyi dan perambatan bunyi. Bagaimana sifat bunyi dan bagaimana perambatan bunyi? Kalian pasti penasaran kan? Ayo kita simak selanjutnya. Sebelum lebih lanjut, kita harus memahami dulu apa itu bunyi dan sumber bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Bunyi berasal dari sumber bunyi. Nah, sumber bunyi itu apa? Sumber bunyi itu merupakan semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, sampai sini udah tahu kan anak-anak apa itu bunyi dan apa itu sumber bunyi? Lalu, apa saja contoh-contoh dari sumber bunyi itu? Yang pertama, ada suara radio yang dinyalakan. Radio yang dinyalakan itu akan menghasilkan bunyi yang bisa kita dengar. Kemudian alat musik yang dimainkan. Selanjutnya adalah suara televisi yang dinyalakan. Nah, setelah itu adalah suara petir. Lalu suara guru yang sedang berbicara. Semua itu merupakan contoh sumber bunyi, sesuatu yang menghasilkan bunyi yang kemudian kita dengar melalui telinga kita. Contoh sumber bunyi lainnya adalah jika kamu memukul batu di dalam air, maka kamu akan mendengar suara pukulan tersebut. Nah, berdasarkan contoh-contoh tersebut anak-anak, kamu dapat menyimpulkan bahwa bunyi yang terdengar bergantung pada jarak antara sumber bunyi dan pendengar. Jarak yang ditempuh bunyi tiap satuan waktu disebut cepat rambat bunyi. Karena bunyi ditimbulkan oleh benda yang bergetar, jadi semakin kuat benda itu bergetar, maka semakin kuat pula bunyi yang ditimbulkannya. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat bunyi. Apa saja sifat-sifat bunyi tersebut? Ya, pertama, bunyi memerlukan media untuk merambat. Karena membutuhkan media atau medium untuk merambat, bunyi tidak bisa merambat di ruangan yang hampa. Kemudian, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Pantulan dapat terjadi jika bunyi mengenai penghalang, sehingga menimbulkan gema atau gaung. Bunyi juga dapat dibiaskan, misalnya bunyi petir di malam hari terdengar lebih keras dibandingkan siang hari. Selain itu, bunyi juga dapat diredam ya anak-anak. Nah anak-anak, tahukah kalian jika bunyi itu membutuhkan media atau medium untuk merambat, sehingga bisa terdengar melalui telinga kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, melalui media apakah bunyi itu dapat merambat? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak pembahasan selanjutnya. Jadi, ternyata anak-anak bunyi itu dapat merambat melalui 3 media atau medium, yaitu apa saja? Ya, melalui zat padat, zat cair, dan juga zat gas.
Contoh perambatan bunyi melalui zat padat, yaitu suara yang terdengar saat kita memainkan telepon kaleng dan benang. Kemudian ketika ujung meja dipukul, kemudian kita menempelkan telinga ke ujung meja yang lainnya lagi, maka akan terdengar suara ketukan yang merambat melalui meja. Selanjutnya, perambatan bunyi melalui zat cair. Contohnya adalah mendengarkan bunyi melalui corong yang ujungnya dimasukkan ke dalam ember berisi air. Kemudian embernya dipukul menggunakan batu. Setelah itu, suara air yang terdengar saat kita sedang berenang. Itu merupakan contoh dari perambatan bunyi melalui zat cair. Nah, terakhir, contoh perambatan bunyi melalui zat gas atau udara. Kita bisa mendengar suara teman yang sedang memanggil kita, karena suara atau bunyi merambat melalui udara. Kemudian bunyi lonceng yang dipukul dapat terdengar di lingkungan sekitar kita, karena bunyi lonceng tersebut merambat melalui udara sehingga sampailah ke telinga kita. Nah, Nak, masih ingat kan apa arti dari bunyi? Kita ulangi ya. Bunyi adalah getaran di udara yang merambat melalui media. Bunyi merupakan suatu gelombang yang dapat dipantulkan dan juga dapat diserap. Sekarang kita akan bahas mengenai pemantulan bunyi. Bunyi dapat memantul jika mengenai benda padat dan keras, seperti dinding, batu, kayu, besi, dan juga kaca. Jenis bunyi pantul itu ada 3, yaitu bunyi yang memperkuat bunyi aslinya, kedua adalah gaung, dan yang terakhir adalah gema. Apa itu gaung dan gema? Kita akan bahas. Ayo, perhatikan selanjutnya. Bunyi yang memperkuat bunyi asli. Pemantulan bunyi akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya jika antara sumber bunyi dan dinding pemantulnya jaraknya itu sangat dekat. Contohnya seperti ketika kita berteriak di kamar mandi atau di ruangan kecil. Suara akan dipantulkan secara bersamaan dengan suara asli kita, jadi terdengar lebih keras. Contoh pemantulan bunyi yang lainnya adalah gaung. Bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Contohnya, saat kita berteriak di dalam gua atau gedung teater. Contoh lain dari pemantulan bunyi adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Gema biasanya terjadi saat bunyi dibuat dari jarak jauh yang di depannya terdapat tebing atau gedung tinggi. Penyerapan bunyi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang dapat menyerap bunyi dapat meredam bunyi. Maksud dari meredam adalah yang awalnya bunyinya kuat karena diredam jadi bunyinya kecil. Misalnya karpet, busa, kapas, kain wol. Benda-benda tersebut dapat mencegah terjadinya gaung, sehingga bunyi aslinya itu terdengar bersih dan tidak memantul-mantul. Nah, contoh nyatanya adalah gedung bioskop yang dinding-dindingnya dilapisi dengan karpet, agar tidak terjadi gaung di saat ada terdengar suara yang kuat. Demikianlah penjelasan mengenai sifat bunyi. Selanjutnya, selamat belajar dan tetap semangat.